dengan memakan buah seperti keremunting. Serangnya Bu, vitamin C, bikin lancar ke belakang Bu. Pintar semua. Hujan, pelangi, matahari, lautan, gunung, tebing, rumput savana di bukit-bukit, bunga-bunga warna-warni. Semua ada di sini untuk kita jaga dan sayangi. Semua menanti, semua yang ada untuk kita pelajari. Hujan terjadi karena air laut menguap terkena sinar mentari. Terbentuklah titik air pada awan, semakin lama semakin menambah. Dan akhirnya awan tak sanggup lagi menopang titik-titik air itu. Turunlah hujan. Hei Mahal, sedang apa kau nak? Aku sedang berbicara dengan alam. Dengar-dengar, alam sedang marah ibunda, karena tanahnya terus digali. Ia menangis. Hei Mahar, kau ini selalu saja merasa seperti seniman, tapi sesungguhnya kau mirip dukun. Aku suka sekali bau hujan. Mengapa bau hujan bisa wangi ya? Sumber bau harum dari minyak atsiri, diproduksi tumbuhan kemudian diserap oleh bebatuan dan tanah lalu dilepas ke udara pada saat hujan turun. Hujan, pelangi, matahari, lautan, gunung, tebing, rumput savana di bukit-bukit, bunga-bunga warna-warni. Semua ada di sini untuk kita jaga dan sayangi. Semua menanti, semua yang ada untuk kita pelajari. Pelangi adalah cahaya yang muncul di langit saat mentari bersinar. Ke atas titik air hujan yang jatuh hingga muncul 7 sinar. Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, magiku hibidiu. Itulah pelangi. Masya Allah, ada dan Let's give them a big round of applause for their enthusiasm, courage, and amazing performance. Thank you to all the students and teachers who work hard to make this beautiful performance possible. Selanjutnya ada pemaparan program kebijakan Bank Syariah Indonesia. Kepada yang mewakilkannya, kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sama-sama kami hormati Pembina Yayasan Al-Azhar Kairo Bapak Haji Dadi, Ketua Yayasan Bapak Anton, Kepala Sekolah SD Bapak Erwin, dan Kepala Sekolah SMP Bapak Mugi. Izin perkenalkan kami dari Bank Syariah Indonesia KC Bandung RM Marta Dinata. Saya dengan Ergan dan saya didampingi oleh Ibu dengan Devi, dengan VIP. Siapa Ibu Devi? Jadi kita mau ada apa nih dengan Ergan? Ya, silaturahmi aja sih sebenarnya Bu Devi. Ya. Baik, kalau memang dari BSI KC Bandung RM Marta Dinata, untuk silaturahmi Bapak Ibu yang hadir di sini. Mungkin di sini ada Bapak Ibu yang sudah punya rekening Bank Syariah Indonesia. Boleh tunjuk tangan, kita ada hadiah. Bagi-bagi hadiah. Boleh. Satu. Boleh maju ke depan Ibu. 5 orang aja. Satu, ibu yang kerudung coklat pakai kacamata boleh. Boleh. 2 orang lagi berarti. Kita ada. Boleh Ibu di depan saja. Mau perlu naik ya? Boleh. Kita mau ke bawah aja mungkin? Ke bawah aja ya? Ya biar lebih. Boleh, saya aja ke bawah ya. Oke, izin. Ya. Boleh izin memperkenalkan dulu Ibu. Ibu dengan Ibu saya. Saya salah. Di sini udah ada perwakilan orang tua siswa mungkin ya. Perwakilan orang tua siswa ada 4 orang. Ibu Devi. Baik, kalau boleh tahu sudah punya rekening apa aja di BSI Ibu? Tabungan haji sama tabungan umum. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Aplikasi Bionnya sudah. Alhamdulillah. Boleh ditunjukkan Ibu? Ya. Boleh ditunjukkan ya. Alhamdulillah. Kita lebih ke hari ini bagi-bagi hadiah aja ya Bunda. Ya, iya. Udah selesai, alhamdulillah, terima kasih. Dapat hadiah langsung dari BSI, betul. Dan selain itu, kita juga dari BSI mau ada program bagi-bagi tabungan emas, gitu ya. Jadi kita di BSI itu kan terkenalnya dengan 2 hal ya Kang Arjan. Sebagai bank syariah juga sebagai bullion bank atau bank emas, gitu ya. Dan memang satu-satunya bank di Indonesia yang sudah bisa tabungan emas itu ada di BSI, gitu. Iya. Boleh mungkin ada testimoni gimana kesan-kesannya Bu Gina sama BSI ini? Satu aja. Oke. Alhamdulillah selama menggunakan BSI semuanya lancar, terkendali. Terus ketika memang kita tuh ada kendala bisa langsung hubungi CS-nya dan langsung dibantu dengan cepat. Jadi nggak usah pakai repot, tinggal kita pencet udah oke banget pokoknya. Alhamdulillah, insyaallah. Nanti izin yang pegang tekniknya ada untuk hadiahnya boleh di nanti kita ada kartu nama dulu, boleh untuk hadiahnya nanti ditukar di booth BSI. Ya. Boleh nanti Ibu boleh kembali ke tempat duduknya. Ya betul. Jadi di BSI tadi dilanjut lagi. Kalau untuk program Bank Syariah tadi seperti yang mama-mama cantik ada di sini, boleh Ya. silakan kembali. Terima kasih. Terima kasih Bu, nanti langsung datang ke booth aja ya Bu. Masuk ke booth ditukar hadiahnya di sana. Kita memang ada tabungan haji yang harga itu Ya. yang produk khasnya BSI yang Betul. ada di konvensional. Sama tadi khasnya lagi yang bullion bank itu ada tabungan emas ya kan? Tabungan emas ya. Oke. Tabungan emas, ada cicil emas sama ada emas. Hari ini kita mau bagi-bagi tadi tabungan emas Tabungan gratis. emas, ya, gratis. Tabungan emas gratis. Jadi untuk Bapak Ibu yang sudah punya rekening BSI ataupun yang belum punya tabungan BSI, boleh langsung nanti datang ke booth kami. Kita ada bagi-bagi saldo tabungan emas gratis, gitu ya. Tabungan emas itu apa?
tabungan emas itu adalah tabungan tapi nanti langsung konversi dalam bentuk emas. Jadi saldonya bukan saldo rupiah yang muncul di rekening kita, tapi saldo emas. Drama emas ya Bun ya. Betul. Banyak banget keuntungannya. Kenapa? Kalau kita naruh uang di tabungan rupiah, kalau kita 1 miliar misalnya di Ya. rupiah, terus dibiarin nggak diisi-isi gitu ya, 5 tahun 10 tahun ke depan kira-kira berkurang atau bertambah nilainya? Pasti bertambah. Bersama karena dapat bagi hasil. Betul. Tapi Ya. secara value atau nilai uang pada saat 10 tahun ke depan itu akan berbeda dengan saat sekarang. Kita punya 1 M sekarang mungkin bisa kebeli rumah di villa Bandung Indah. Villa Bandung Indah gitu ya. Tapi mungkin 10 tahun ke depan uang itu tidak akan cukup untuk beli rumah di sana. Tapi kalau kita konversi nih 1 miliar tadi ke tabungan emas gitu ya, itu nilainya akan tetap. Misalnya 1 M itu berarti sekarang bisa dapat kurang lebih sekitar 500 mungkin ya, 500 gram. Karena 100 gram sekitar 200 juta gitu ya. Bisa dapat 500 gram. Kita simpen tuh 500 gramnya. 10 tahun ke depan 500 gramnya tetap 500 gram. Memang tidak akan bertambah secara gramasinya, tapi secara nilai rupiah apabila diuangkan maka nilainya akan bertambah mengikuti harga atau nilai rupiah pada saat itu. Betul. Itu yang pertama tadi terkait produk khasnya Bank Syariah Indonesia. Lalu yang kedua, di BSI juga sama dengan bank konvensional. Kita juga lengkap nih, ada produk pembiayaan syariahnya. Betul Kak Akhirnya. Mungkin ada pembiayaan konsumer. Bisa untuk apa aja sih Kak Akhirnya konsumer itu? Itu untuk KPR, pembelian baru atau second. Atau yang mau hijrah. Wah, ada juga nih, sekarang lagi ramai. Nah, lagi Apa ramai yang itu? Coba hijrah. tolong hijrah. Nah, pembiayaan dari bank konvensional itu di take over ke Bank Syariah Indonesia, gitu. Karena Bank Syariah Indonesia mempunyai angsuran yang fix, tidak floating, ya. Jadi angsurannya tetap dari awal sampai akhir. Gitu. Itu yang dikhawatirkan kan ya. Betul, biasanya itu pakai gitu ya. Di 1 tahun misalnya cicilannya 2 juta, tiba-tiba tahun berikutnya kayak di 2.500.000 Betul. tanpa ada notifikasi gitu Betul. ya. Kalau di Bank Syariah tidak seperti itu, jadi kita akan tenang karena cicilannya tetap tidak akan berubah sampai akhir dan juga sesuai dengan kata-kata syariah. Betul. Sehingga insya Allah lebih menenangkan hati ya, menenteramkan hati kalau syariah belum pakai, karena menenteramkan hati. Oke, nah ini tadi mungkin ada beberapa Bapak Ibu yang sudah menerima flyer dari BSI. Di sini kita ada simulasi nih, kenapa penting nabungnya tadi dialihinnya ke emas aja. Ini mohon dikoreksi nih kalau seandainya salah. Kita tadi ada cek biaya masuk sekolah Al-Azhar ya, tapi dari IG sini ya. Kayak masuk TK misalnya, di sini setaranya kurang lebih sekitar 25 juta. Itu atau enggak nih Pak Dirjen? Kan dapat dari IG saya, mudah-mudahan nggak terlalu jauh melesetnya, semoga ya. Nah kalau kita setarakan dengan emas, ini setaranya di 10 gram untuk saat 10 gram ini. ya? Jadi kalau misalnya ayah bunda di sini yang punya anak usia TK nih sekarang kakaknya, terus mau masuk SD kayaknya anaknya nabungnya ke emas deh gitu. Iya. Karena nggak kena inflasi sehingga akan cukup. Misalnya kakaknya sekarang TK nih 10 gram emas, ternyata selisihnya 5 tahun nih gitu ya sama adiknya. Pengen ikutin jejak kakaknya masuk ke TK-nya sini juga gitu. Insya Allah dengan 10 gram yang sama itu akan cukup gitu. Karena walaupun biaya pendidikannya naik, harga emas juga ikut naik gitu. Sehingga akan tercover gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Barangkali ada yang ditanyakan dulu dari ayah bunda. Ya, Bunda, barangkali ada yang mau Ibu yang ditanyakan. hadir di sini terkait produk-produk BSI, boleh? Nanti kita ada hadiah lagi nih untuk Kayaknya diam-diam aja mau langsung ambil masing-masing kayaknya. gratis emas ya. Oh iya betul. Jadi langsung gratis emas, nanti bisa langsung datang ke booth BSI. Kita ada di depan kelas di sebelah sana gitu ya. Nanti untuk ayah bunda yang sudah punya rekening BSI, bapak ibu juga staf pengajar Ya. yang ada di sini juga semua bisa ikut. Boleh. Jadi nanti langsung datang aja ke booth untuk kita bagikan ya Bunda, tanpa ada syarat apa-apa ya. Tanpa ada syarat dan ketentuan Tanpa ada ya. syarat dan ketentuan, Betul, langsung datang ke benar-benar. booth. Kita kasih tabungan emas secara gratis. Silakan. Baik, mungkin itu aja. Itu aja mungkin yang Dari kami kami. sampaikan. Bapak izin. Terima kasih banyak atas waktunya dan perhatiannya. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah sudah siap untuk menyaksikan acara spektakel? Ayah dan Bunda, sesaat lagi kita akan menyaksikan spektakel, penampilan drama musikal yang akan dipersembahkan oleh seluruh kelas yang ada di Sekolah Islam Al-Azhar Kairo Bandung. Exactly. We have prepared the spectacular performance for all of you. We hope everyone can enjoy the show. Marilah kita saksikan bersama persembahan drama musikal oleh murid SD Islam Al-Azhar Kairo Bandung. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Di bumi yang kita pijak ini, alam pernah menghadirkan harmoni yang begitu indah. Hamparan hutan hijau membentang luas, sungai-sungai mengalir jernih, udara terasa sejuk, dan berbagai makhluk hidup tumbuh berdampingan dalam keseimbangan. Alam memberikan kehidupan, menyediakan pangan, air, dan segala kebutuhan manusia tanpa pernah meminta balasan. Teman-teman yang hebat, pernahkah kita melihat langit biru yang indah? Melihat burung terbang dengan riang? Merasakan angin sejuk dan mendengar suara air mengalir? Semua keindahan itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alam membuat hati kita senang dan bahagia. Karena itu kita harus menjaga bumi, pohon, sungai, dan semua makhluk hidup. Hari ini kami dari kelas 1 akan mengajak semuanya menikmati indahnya alam melalui sebuah lagu. Selamat menyaksikan. pemandangan di sekitar kita indah sekali ya. Iya, langit tampak biru cerah, awan putih bergerak pelan di atas sana. Lihat juga pepohonan yang hijau, daunnya
kupu-kupu, matahari, dan pohon, memberi udara segar. Kalau alam dijaga, bumi akan tetap bersih dan sehat. Mari membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan bersama-sama agar pemandangan tetap indah untuk kita nikmati bersama. Selain indah, tentunya akan membuat kita sehat, iya kan? Wah, lihat teman-teman, langit hari ini biru dan cerah. Iya, awannya putih dan indah, membuat hati senang. Di sana ada gunung hijau dan pepohonan yang rindang. Burung-burung juga bernyanyi dengan riang. Teman-teman, kita menari yuk. Angin bertiup, dedaunan menari, burung berkicau, ceria sekali. Lihat kumbang terbang berputar, hutan bernyanyi, ayo dengar. La 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 la, hutan bernyanyi. La 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 la, ceria sekali. La 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 la, mari menari. Hutan hijau indah berseri. Monyet kecil lompat ke sana, gajah berjalan angkat belalainya. Semut kecil baris beriringan, hutan bernyanyi penuh keceriaan. La 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 la, hutan bernyanyi. La 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 la, ceria sekali. La 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 la, mari menari. Hutan hijau indah berseri. Monyet kecil lompat ke sana, gajah berjalan angkat belalainya. Semut kecil baris beriringan, hutan bernyanyi penuh keceriaan. Hutan bernyanyi penuh keceriaan. La 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 la, hutan bernyanyi. La 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 la, ceria sekali. La 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 la, mari menari. Hutan hijau indah berseri. La 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 la, hutan bernyanyi. La 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 la, ceria sekali. La 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 la, mari menari. Hutan hijau indah berseri. Sebuah taman bunga yang layu karena kekeringan, lalu berubah menjadi segar setelah hujan turun.
Sungguh indah pemandangan alam sekitarku, bunga-bunga kupu-kupu kesana kemari, langit cerah, angin sejuk, daun pun menghijau, burung-burung berlompatan dan ramai berkicau. Semoga saja semua ini kan abadi, alam terjaga, kita kan selalu mengasihi. Hari ini, hari nanti kita kan berjanji untuk bersama jaga alam selalu berseri. Cintailah alam ini sepenuh hati, maka alam kan membalas cinta kita pula. Panas, panas, aku bersinar terang hari ini. Aduh, aku haus sekali. Kelopakku mulai kering, mana air? Teman-teman, tidak ada madu kalau bunganya layu. Ayo kita cari air, tapi di mana? Sumur di rumahku kering. Kata ibuku, kita harus hemat air. Tanah sawah sudah retak. Kalau tidak ada air, kita tidak bisa makan nasi. Teman-teman, lihat ke atas. Yeay, awan hitam datang. Dia bawa kabar gembira. Maaf matahari, sekarang giliranku. Teman-teman di bumi sudah haus. Hahaha, silahkan awan, aku akan istirahat sebentar. Lihat, langit jadi gelap. Semoga sebentar lagi hujan turun. Hujan, hujan, alhamdulillah. Terima kasih hujan, aku sudah kembali. Sarungku sudah mulai wangi. Lihatlah aku. Saatnya berenang di kolam. Terima kasih Tuhan, sawahku akan hijau lagi. Segarnya, kita harus jaga air nih. Benar, jangan buang-buang air lagi ya. Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, kami layu. Tanpa air, kita tidak bisa hidup. Jaga air, jaga bumi kita. Terima kasih. Cip, 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 air mengalir, segar pagi hadir. Ayo kawan senyum dulu, bumi ini
milik kita selalu. Bangun pagi, buka jendela, matahari menyapa ceria, air jernih mengalir tenang, memberi hidup sepanjang zaman. Tangan kecil, ayo bergerak, jangan buang sampah sembarang. Pohon hijau, mari dijaga, agar bumi tetap bahagia. Sedikit hemat, besar manfaat, satu langkah kecil bisa jadi hebat. Setetes syukur di aliran air, kita jaga bumi ramai-ramai. Tepuk tangan dan menari, bumi sehat, hati pun happy. Putar-putar tangan ke kiri, lompat kecil sambil bernyanyi. Air bersih jangan disia-siakan, hijau bumi untuk masa depan. Setelah hujan turun, semua orang merasa senang dan bersyukur. Namun, seiring waktu, ada yang mulai lupa menjaga kebersihan lingkungan. Sampah dibuang sembarangan, hingga sungai yang indah pun terancam kotor. Mari kita saksikan kisah Sungai Ciputih yang marah. Di desa pinggir hutan ada sungai bernama Ciputih. Airnya bening, sejuk, dan menjadi rumah bagi banyak makhluk kecil. Setiap hari, hewan sungai bermain, bernyanyi, dan bergembira. Warga desa pun suka mandi, mencuci, dan mengambil air di sini. Hore, hari ini enak sekali berenang. Tidak ada sampah dan tidak ada gangguan. Benar sekali, badanku licin dan bersih. Tidak ada kotoran yang menempel. Enak sekali ya hidup di sini. Sungai Ciputih airnya bening, bersih, dan tidak berbau. Tempat kami tinggal sangat menyenangkan. Alam ini indah sekali. Kita harus menjaganya. Betul sekali nak, sungai ini sumber kehidupan kita semua. Selama manusia menjaga, aku akan tetap segar dan bersih selamanya. Namun lama-kelamaan ada anak-anak yang mulai malas. Mereka membawa makanan dan barang lalu membuang sisa-sisanya ke sungai. Awalnya sedikit, tapi lama-lama makin banyak. Sampah mulai menumpuk di pinggir dan di dalam air. Wah,
enak sekali jajan di sini. Habis makan, buang saja ke sungai. Kan hanyut, hilang. Haha, iya benar. Biar air yang bawa pergi. Kita tidak usah capek-capek bawa pulang. Hei Budi, Dedi, jangan dibuang ke sungai dong. Nanti sungainya kotor, ikan-ikan mati loh. Iya tuh, nanti kita sendiri yang rugi. Tidak bisa mandi dan mencuci di sini lagi. Masa sih, kan cuma sedikit aja, tidak apa-apa kok. Sekarang kami penguasa sungai ini. Kami akan menutupi air jernih ini. Kami datang banyak sekali. Manusia malas, jadi kami makin banyak. Seminggu berlalu, keadaan sungai berubah drastis. Airnya berwarna keruh, berbau tidak enak, dan penuh sampah. Penghuni sungai jadi menderita. Mereka sulit bergerak, sulit bernafas, dan tidak bisa bermain lagi. Aduh, sesak sekali. Sampah banyak banget. Mata saya jadi perih nih. Tolong, saya terjebak plastik. Susah sekali berenang. Kukuruyuk. Salah. Webek. Aduh, baunya tidak enak sekali. Hidung saya jadi gatal. Tuh, badan saya jadi lengket dan bau. Dulu saya licin, bersih. Sekarang jadi belut sampah. Air jadi hitam. Kami susah hidup. Aduh, sakit sekali rasanya. Dulu aku memberi kalian air bersih, kan segar dan tempat bermain. Tapi apa rasanya? Sampah dan kotoran. Aku jadi layu dan kotor. Indahku hilang sudah. Waduh, ini sungai Ciput yang dulu kita kenal. Kok jadi begini ya? Lihat deh, ikan-ikan sudah berenang, bunganya layu. Ini semua gara-gara sampah yang kita buang sembarangan. Maafkan kami ya, dulu kami pikir buang sampah ke sungai itu tidak apa-apa. Ternyata sungai jadi sakit dan teman-teman hewan jadi menderita. Iya, kami salah besar. Kita harus memperbaikinya ya, Rina, Siti. Tentu saja, mari kita panggil teman-teman yang lain. Kita bersihkan bersama-sama. Waduh, diangkut juga kami. Ya sudahlah kalau sudah di tempat sampah. Kami kan bisa diolah ulang. Terima kasih anak-anak, kalian sudah sadar dan mau berusaha memperbaiki kesalahan. Sungai Ciputi akan pulih kembali. Hore, bersih dan segar lagi. Terima kasih ya teman-teman manusia. Ternyata kerjasama itu indah dan berguna ya. Sejak hari itu, anak-anak desa tidak pernah lagi membuang sampah ke sungai. Mereka selalu menjaga kebersihan dan mengajarkan teman-teman lain untuk mencintai alam. Ingatlah selalu, alam tidak butuh manusia, tapi manusialah yang membutuhkan alam. Marilah menjaga alam bersama-sama. Matahari hari yang indah, sambut mentari bersinar cerah, udara segar yang telah diberikan Tuhan semesta alam. Marilah semua kawanku tercinta, jagalah lingkungan sekitar kita. Buang sampah pada
bisa hidup sendirian. Air sungai berasal dari pegunungan, dari hutan yang rindang, dari akar-akar pohon yang menyimpan air hujan. Dan salah satu gunung yang sangat penting bagi kami adalah Gunung Manglayang. Di sebelah utara Bandung berdiri Gunung Manglayang. Hutan di lerengnya menyimpan air, menjaga udara tetap sejuk, dan menahan tanah agar tidak longsor. Selama Manglayang dijaga, sawah subur, sungai jernih, dan warga hidup tenang. Pohon-pohon di sini menyerap air hujan dan melepaskannya perlahan ke mata air. Kalau hutan sehat, AC alam nyala 24 jam. Tagihannya 0 rupiah. Kami bukan sekedar batang kayu, akar kami menahan tanah agar rumah kalian tetap berdiri. Kalau kami hilang, tanah akan turun tanpa izin dan sungai akan datang bertamu. Air sumur kami berasal dari kawasan ini. Jadi, menjaga Manglayang berarti menjaga hidup kita. Saya punya rencana besar. Tebang pohon, keruk tanah, bangun proyek. Nama programnya pembangunan berkelanjutan. Yang berkelanjutan kemana? Rekening saya lah. Siap bos, pohon tumbuh puluhan tahun, tapi tumbangnya cukup 1 hari. Kalau hutan rusak, air tidak terserap dan lereng menjadi rapuh. Biasanya investasi itu menanam modal. Ini malah menebang modal. Tolong hentikan, gunung ini melindungi ribuan warga. Tenang, kalau ada masalah, kita pasang baliho besar. Kami sangat peduli lingkungan. Hari ini kami ditebang. Besok kampung menerima akibatnya. Hati-hati menerima akibatnya. Musim hujan tiba. Karena pepohonan berkurang, air mengalir deras dan tanah kehilangan penahan alaminya. Air masuk ke rumah. Lereng di belakang mulai longsor. Ini akibat hutan yang dirusak. Dulu air disimpan di akar. Sekarang air langsung check-in ke ruang tamu. Kita harus segera meminta bantuan. Halo pemirsa, kami berada di kaki Gunung Manglayang. Banjir dan longsor terjadi setelah kawasan hutan rusak. Gambar sudah jelas, warga membutuhkan bantuan. Mungkin beritanya bisa ditunda. Stabilitas memang penting, terutama stabilitas isi dompet. Jadi bagaimana? Ubah naskah, tulis situasi terkendali, warga tetap optimis. Optimis? Iya, optimis air akan naik lagi malam ini. Karena berita tidak tayang, bantuan tidak segera datang. Logistik menipis. Obat-obatan juga tidak ada. Kebenaran yang disembunyikan membuat penderitaan semakin panjang. Ternyata yang tenggelam bukan cuma rumah, tapi juga nurani. Hujan berikutnya lebih deras. Banjir dan longsor semakin parah. Bos, alat berat kita ikut terseret. Kenapa jadi sebesar ini?
karena alam tidak bisa disuap. Kalau alam sudah sidang, putusannya tidak bisa diganggu-gugat. Saya salah, saya hanya melihat keuntungan, bukan akibatnya. Setelah rumah hanyut, setelah berita ditenggelamkan, dan setelah uang gagal menenangkan alam, akhirnya semua orang terdiam. Saya bisa menyenting video, menghapus rekaman, bahkan menunda berita. Tapi saya tidak bisa menghapus kenyataan. Saya kira semua masalah bisa selesai dengan uang. Ternyata ada tagihan yang tidak bisa saya bayar. Benar Pak, kalau manusia masih bisa dibungkam, alam mah tidak punya tombol mute. Gunung tidak marah, ia hanya menunjukkan akibat dari apa yang kita lakukan. Ketika pohon tumbang, yang ikut roboh bukan hanya hutan, tetapi juga tanggung jawab kita. Memperingatkan manusia sejak lama, bumi ini bukan milik kita untuk dihabiskan, melainkan amanah untuk dijaga. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Shadaqallahul azim. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu, Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Jadi bencana ini bukan sekedar musibah, ini adalah teguran. Dan kebohongan saya membuat teguran itu datang lebih keras. Kalau sudah diperingatkan oleh alam dan masih bandel juga, berarti yang longsor bukan tanahnya, tapi kesadarannya. Kami datang membawa makanan, obat-obatan, dan selimut. Tetapi bantuan yang paling penting adalah kesadaran agar kesalahan ini tidak terulang lagi. Belum terlambat untuk berubah. Selama manusia mau kembali, bumi masih memberi kesempatan.
menjadi sebuah pembungkaman oleh para pemilik pengusaha proyek. Karena adanya bencana dahsyat yang menimpa rakyat Indonesia. Dengan keberaniannya seorang rakyat kecil dan terbukanya hati nurani para petinggi, akhirnya sebuah laporan dapat menembus istana negara. Aku tidak mau lagi menyembunyikan kebenaran. Kali ini keadaan Gunung Melayang harus diketahui oleh orang yang benar-benar bisa bertindak. Kalau begitu, mari kita hubungi Menteri Kehutanan. Sudah saatnya para pemimpin negeri mendengar suara alam yang selama ini kita abaikan. Halo Pak Menteri, kami membawa kabar penting dari Gunung Melayang. Hutan rusak, warga menderita, dan sekarang saatnya para pemimpin negeri bertindak. Baik, terima kasih atas informasinya. Tetapi harapan tidak pernah benar-benar hilang. Kesadaran mulai tumbuh dari masyarakat, pemimpin, dan berbagai pihak mulai menyadari bahwa pembangunan tidak harus mengorbankan lingkungan. Berbagai kebijakan lahir untuk melindungi alam, memulihkan kawasan yang rusak, mengelola sumber daya secara bijaksana, dan menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Dari kerusakan lahirlah perubahan. Dari tantangan tumbuhlah harapan. Dan dari kerjasama antar manusia, alam, dan kebijakan, terciptalah masa depan yang lebih hijau, adil, dan lebih sejahtera. Mari kita saksikan bersama perjalanan sebuah perubahan. Dari alam yang terluka menuju alam yang kembali membawa kehidupan bagi kita semua. Cahaya di balik tirai kabut. Pada suatu hari akan dilaksanakannya sebuah rapat yang dihadiri oleh presiden beserta para menterinya. Menteri BNPB Muhammad Zlatan Al-Fatih, Menteri Sosial Atta Zufar Abiasa Akana, Menteri Keuangan Muhammad Alari Atala, Menteri Lingkungan Hidup Haidar Hamizan Hermawan, Menteri Komdiji Akmal Syakirin Ahmad, Menteri PUPR Ataris Kalie Fairo Al-Faizal, Menteri ESDM Adelio Batindra Jinsa, Menteri Kehutanan Ziki Adinata Ramadan. Dan inilah Presiden kita, Sultan Zafran Firdaus, bersama Mayor Sayyid Keanu Pratama. Ingin ku selalu berbagi
Indonesia tercinta. Kau kan selalu ada di hatiku, Pancasila adalah aku, merah putih kebanggaanku, Indonesiaku. Kau kan selalu ada di hatiku, hati akan ku jaga selalu demi keutuhan bangsa negeriku. Rapat yang akan dilaksanakan hari ini adalah rapat mengenai pendidikan di Indonesia. Salah satu menteri tiba-tiba memutar sebuah kejadian di luar konteks rapat. Jika suara ini terdengar, berarti data ini telah melewati semua sekat yang selama ini tertutup. Saya berada langsung di lapangan. Saya melihat rumah-rumah hanyut, anak-anak kehilangan tempat tinggal, dan hutan yang dulu melindungi mereka kini telah hilang. Banjir ini bukan sekedar bencana alam, tapi akibat dari kerakusan dan kelalaian. Rakyat membutuhkan pertolongan. Mereka membutuhkan negara hadir. Saya tidak takut kehilangan jabatan jika kebenaran bisa menyelamatkan rakyat. Mohon, sebelum terlambat, dengarkan rakyat. Siapapun yang mengirim data ini, dia baru saja menyelamatkan nurani kita. Saya tidak ingin mencari siapa yang salah hari ini. Saya ingin tahu apa yang akan kita lakukan untuk rakyat. Izin Bapak Presiden, data dari lapangan telah diverifikasi. Ketinggian air meningkat 2 meter dan jalur evakuasi utama tertutup longsor. Warga membutuhkan bantuan sekarang juga. Bapak Presiden, kami mengakui ada kelalaian dalam pengawasan lingkungan. Hari ini juga kami cabut izin perusahaan yang melanggar dan memulai restorasi hutan bersama masyarakat. Kami melihat ribuan hektar lahan hutan yang dijadikan tambang-tambang ilegal tanpa pengawasan Menteri Kehutanan dan Sumber Daya Alam. Maksudnya bagaimana ya Pak? Anda menilai kinerja kami tidak baik. Apakah perlu kami sampaikan datanya secara detail? Bapak Menteri Kehutanan, kami tidak perlu data itu. Anda dapat melihat kondisi lingkungan hutan sekarang. Banyak sekali dibabat habis untuk tambang, hewan hutan sudah punah, dan dampak terbesar adalah banjir dan longsor yang menimpa rakyat kita, hingga kehilangan tempat tinggal dan nyawa keluarganya. Sudah. Kita tidak perlu berdebat dan saling menyalahkan. Saat ini, masyarakat kita sedang dalam keadaan kritis. Mari kita cari solusi untuk memulihkan kembali. Bagaimana Bapak SDM? Kami sudah mengontrol semua proyek tambang di Indonesia sesuai dengan SOP. Tapi, mungkin masih ada mafia-mafia yang mengeksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan pribadi. Bagaimana dengan sistem informasi di negara kita ini? Bencana sudah sebesar ini. Media informasi masih dibungkam. Bagaimana dengan Komdigi, Bapak Akmal, mengenai pengelolaan informasi di negara kita ini? Bapak Presiden, saya meminta maaf. Mulai malam ini, seluruh kanal komunikasi dibuka agar rakyat mengetahui kondisi sebenarnya. Karena ternyata kami baru saja mendapatkan informasi dari Wakil Menteri Komdigi bahwa beberapa pengusaha tambang meminta untuk menyembunyikan segala dampak dari proyek agar tidak dipublikasi di media, dengan timbal balik sangat menjanjikan kepada salah satu irjen kami. Jadi, ada yang mencoba membeli kebenaran di negeri ini. Ketika rakyat kehilangan rumah, kehilangan keluarga, dan kehilangan harapan, masih ada yang sibuk menyelamatkan keuntungan pribadi. Dengarkan saya baik-baik, tidak ada jabatan yang lebih tinggi daripada keselamatan rakyat.
Tidak ada kekuasaan yang boleh digunakan untuk menutupi penderitaan masyarakat. Siapapun yang terlibat, pengusaha, pejabat, bahkan aparat negara, akan diperiksa tanpa pengecualian. Buka seluruh data kepada publik. Bekukan sementara seluruh proyek tambang yang terindikasi melanggar aturan lingkungan sampai investigasi selesai. Mayor Keanu, bentuk tim investigasi gabungan malam ini juga. Siap, Bapak Presiden. Jika negara takut pada kebenaran, maka rakyat akan kehilangan kepercayaan. Dan saya tidak akan membiarkan itu terjadi. Mulai hari ini, negara berdiri di pihak rakyat. Silakan buat rencana strategi selanjutnya. Siap, laksanakan! Beberapa saat kemudian, para menteri kabinet menyusun rencana strategis untuk mengatasi situasi terkini di Indonesia sesuai dengan divisi masing-masing. Presiden kemudian memanggil satu persatu menteri kabinet untuk memberikan kesempatan menyampaikan pendapat sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing. Bagaimana Menteri BNPB? Siap, Bapak Presiden. BNPB akan menjalankan strategi nasional terpadu, dimulai dari tahap penyelamatan darurat dengan membuka jalur evakuasi, mendistribusikan bantuan selama 24 jam, dan mengaktifkan sistem peringatan dini di seluruh wilayah rawan bencana. Setelah itu, kami melanjutkan tahap pemulihan melalui pembangunan kembali rumah warga, sekolah, fasilitas kesehatan, serta penyediaan air bersih agar masyarakat dapat bangkit kembali dengan layak. Bagaimana Menteri Pekerjaan Umum? Izin Bapak Presiden, alat berat sudah bergerak. Kami segera membuka akses jalan yang tertutup, membangun jalur darurat, dan mempercepat perbaikan infrastruktur penting agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secepat mungkin. Bagaimana Menteri Keuangan? Dana darurat nasional segera kami cairkan untuk penanganan bencana, pemulihan lingkungan, dan bantuan langsung kepada masyarakat terdampak. Bagaimana Menteri Sosial? Seluruh bantuan logistik sudah diberangkatkan. Dapur umum dan tenda pengungsian telah kami distribusikan agar kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi. Kami pastikan tidak ada rakyat yang tidur dalam kelaparan malam ini. Bagaimana Menteri ESDM? Kami segera mengevaluasi seluruh izin tambang di wilayah terdampak dan menghentikan sementara aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan. Bagaimana Menteri Kehutanan? Tim rehabilitasi hutan akan segera diterjunkan untuk melakukan penanaman kembali dan menjaga kawasan hulu agar bencana serupa tidak terulang. Bagaimana Menteri Lingkungan Hidup? Kami akan melakukan investigasi lingkungan secara menyeluruh dan menindak tegas pihak yang terbukti merusak alam. Bagaimana Menteri Komdigi? Seluruh kanal informasi publik akan dibuka secara transparan agar masyarakat mendapatkan informasi yang cepat, akurat, dan terpercaya. Instruksi Presiden telah diteruskan ke seluruh jajaran. Sinergi nasional dimulai malam ini. Sampaikan kepada staf yang membocorkan data tadi, terima kasih karena ia lebih memilih menyelamatkan rakyat daripada menyelamatkan jabatannya. Setelah badai berlalu, harapan perlahan kembali tumbuh. Dari tangan-tangan yang saling menggenggam, lahirlah kekuatan untuk bangkit. Luka akibat kerusakan tidak dapat hilang seketika, namun dengan kepedulian, kerjasama, dan tekad yang kuat, masa depan dapat diperbaiki. Inilah pelajaran berharga bagi kita semua, bahwa kemajuan sejati bukan tentang mengambil sebanyak-banyaknya dari alam, melainkan tentang menjaga keseimbangan antara pembangunan, kelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
dengan keberanian untuk memperbaiki kesalahan. Untuk rakyat, untuk Indonesia, untuk masa depan bumi kita. Protect nature, protect the gift of humanity. Jaga lindungi Tuhan yang Maha Kuasa. Tempat kita hidup hijau bersih adalah tujuan. Dengan senyum dan semangat mari kita jaga lingkungan. Kita bisa mulai kecil mengurangi sampah setiap hari, bersihkan sungai dan pantai demi masa depan berseri. Ayo bersama jaga bumi, bersatu dalam harmoni. Dengan cinta kita rawat agar indah lestari selamanya. Ayo bersama jaga bumi, bersatu dalam harmoni. Dengan cinta kita rawat agar indah lestari selamanya. Pemanasan global kita hadapi dengan usaha dan doa. Menanam pohon, jaga ekosistem agar bumi kita bahagia. Ayo bersama jaga bumi, bersatu dalam harmoni. Dengan cinta kita rawat agar indah lestari selamanya. Ayo bersama jaga bumi, bersatu dalam harmoni. Dengan cinta kita